Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia JEK TV, berjumpa lagi dalam program Lensaco. Tentunya pemirsa, di malam hari ini kita akan terus membahas terkait dengan perkara-perkara keimanan, di mana malam hari ini temanya adalah amalan yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Dan pemirsa, di malam hari ini saya telah ditemani oleh Ustadz Isnadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, di malam hari ini kita akan membahas terkait amalan-amalan apa saja nih yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih aman, damai, tentram gitu Ustadz. Mungkin sebelum Ustadz mulai terlebih dahulu ya Ustadz ya, ada pertanyaan sedikit lah kan, terkait dengan amalan-amalan ini. Amalannya ini amalan sunnah berarti Ustadz ya. Nah mungkin bolehlah langsung saja kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari Ustadz Isnadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu sempurna kepada kita, mulai daripada nikmat sehat, nikmat waktu, sampai dengan nikmat iman dan Islam. Salawat beriringan salam terus menerus kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita minta kepada Allah semoga kita semua termasuk umat yang diakui oleh beliau dan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia JEK TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Masya Allah Tabarakallah, saya ditemani oleh Abang Harbi. Tema kita pada malam hari ini adalah apa sih amalan-amalan yang bisa membuat kita hidup nyaman, tenang ya, seperti itu ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang apa sih yang membuat kita bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang, kita hidup ini Bang tentu punya banyak masalah, punya banyak ujian ya, dari segi ekonomi mungkin, pendidikan sampai dengan pekerjaan, tentu tak lepas daripada ujian tersebut kepada kita. Nah, apakah ketika kita ingin hidup menjadi tenang, apakah harus menjadi orang kaya ya? Apakah harus menjadi orang pejabat mungkin ya, gubernur ya, bupati? Apakah harus menjadi orang-orang yang punya pangkat tinggi? Tidak. Kunci hidup tenang itu Bang sebenarnya cuma satu, ikhlas, ridho dalam menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Nah itu kuncinya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Yang buat repot itu Bang, yang membuat kita tak nyaman hidup, tak tenang hidup, itu kita tak ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal itu yang terbaik buat kita. Kita tak percaya akan ketetapan Allah itu, bahwa itu yang terbaik untuk kita. Tidak ikhlas seperti itu. Oke. Jadi ketenangan yang didapatkan di dunia ini satu-satunya cara adalah bagaimana kita kunci bisa pertamanya adalah ikhlas. Gitu, ridho terhadap ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kita, apapun itu gitu Ustaz ya. Dan ini kan sering juga ya Ustaz, kadang kita dengar bahwasanya uang itu adalah segalanya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita memiliki harta sebanyak-banyaknya dan kita bisa membeli apa saja dengan uang. Nah ini tanggapan Ustaz seperti apa? Uang adalah segalanya. Nah ini mungkin suatu motivasi yang salah kalau menurut saya ya. Bukan menurut saya, bahkan menurut Islam. Kenapa? Karena bisa saja harta tersebut menjerumuskan kita daripada lalai dalam beribadah.
uang itu bang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Suatu cobaan yang besar sebenarnya harta itu. Tak mesti orang yang bahagia berapa banyak kita lihat orang yang bahagia rumahnya besar tapi hidupnya tak tenang. Mungkin ragu-ragu, mungkin was-was, takut hartanya dicuri hingga tidur pun tak nyaman ya. Seperti itu, takut, was-was, selalu was-was. Sebenarnya kunci hidup bahagia itu bukannya harta, bukannya jabatan, tetapi adalah ikhlas menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita lihat, coba banyak kita lihat orang-orang yang kita lihat hartanya nggak begitu banyak. Nah, terus pangkatnya juga biasa-biasa saja, pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi kok hidupnya nyaman, damai, seperti itu kan. Keluarganya bagus, nah, anak-anaknya soleh-soleha, seperti itu. Oke, ini menarik nih Ustaz ya. Jadi di awal tadi dijelaskan bahwa kunci kebahagiaan itu yang paling utama adalah ikhlas dan ridho menerima ketetapan dari Allah. Nah, kemudian seperti apakah mungkin amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar di hidupnya bisa lebih tenang dan aman? Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Call. Ustaz, sebelum kita lanjut nih Ustaz, nih sepertinya menarik sekali di malam hari ini Ustaz ya. Kita pakaiannya couple nih malam hari ini Ustaz. Serba putih-putih nih Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa meningkatkan kepercayaan diri nih Ustaz. Tambah ganteng. Ini kalau bawa ke masjid nih, ibu-ibu majelis taklim biasanya gimana gitu ya ngeliat kita gitu. Agak beda ya, agak spesial. Iya Ustaz, karena memang baju kita di malam hari ini memang luar biasa. Ini persembahan dari Azila Muslim Square. Azila Muslim. Nah, jadi Azila ini adalah salah satu top pakaian-pakaian muslim yang ada di Indonesia nih Ustaz. Ini sangat terkenal sekali nih Ustaz. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang pengen terlihat lebih keren dan ganteng menggunakan pakaian muslim, langsung aja kunjungi store-nya Azila, karena Azila Muslim Square. Oke Ustaz, kita lanjutkan lagi nih Ustaz ya. Tadi terkait tentang amalan nih, yang membuat kita tenang, bahagia, aman, damai, sentosa nih Ustaz ya. Tadi kuncinya ada satu, ikhlas. Menerima kunci awalnya adalah ikhlas. Lantas amalan selanjutnya nih apa nih Ustaz? Biar hati kita tuh bisa benar-benar merasa tenang walaupun keadaan ekonomi kita terbatas gitu ya Ustaz ya. Mungkin serba terbatas. Mungkin adakah amalan-amalan lain yang bisa membuat hati ini lebih tenang Ustaz? Baik pemirsa setia Jack TV, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci hidup biar kita itu hidup nyaman, tenang, damai, kunci pertamanya adalah ikhlas. Lalu tentu ada amalan-amalan pengantar bagaimana supaya kita lebih nyaman hidup, lebih tenang, lebih ridho dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut adalah yang pertama istighfar. Istighfar, man lazimal istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terus-menerus membaca istighfar, sering membaca istighfar, maka apa janji Allah kepada orang tersebut? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah jadikan di setiap kesusahan dalam hidupnya itu bang ada kemudahan. Pokoknya ketika orang tersebut punya masalah di dalam hidup, ketika ia perbanyak istighfar, insya Allah Allah akan berikan solusi. Wa min hammin faraja. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah SAW, ketika orang tersebut sedih, galau, gelisah, banyak pikiran, Allah datangkan kebahagiaan. Nah, datangkan kebahagiaan. Tak cukup sampai dengan di situ, warzaqahu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah, Allah akan berikan rizki daripada arah yang tak ia sangka-sangka. Masya Allah. Itu bang, intinya
setelah ikhlas, ketika kita ingin hidup tenang, maka perbanyak istighfar. 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 Istighfar ini bukan hanya sekedar diucapkan saja nih Ustaz Nah, ya. betul. Tapi kadang kan kita nggak yakin Ustaz Nah. kan. Kalau ada sesuatu musibah ataupun apa kita astagfirullahaladzim. Itu kan sepertinya bahasa itu kan kayak sekedar biasa aja, tapi kita harus tahu juga makna kalau kita menyebutkan kalimat istighfar Istighfar. itu dampak positifnya terhadap diri kita itu luar biasa, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, datangnya rezeki dari arah yang tidak tidak kita sangka-sangka, itu kan luar biasa sekali Ustaz ya. Betul. Selama ini kan kita tahu bahwa istighfar itu bentuk supaya kita taubat kepada Allah, supaya gugur dosa kita. Kan kita selama ini mungkin tahunya itu saja, tetapi masya Allah tabarakallah tidak cukup sampai di situ. Ketika kita melazimkan baca istighfar, selain dosa kita diampuni, ketika datang suatu kesedihan kepada kita, Allah datangkan kebahagiaan. Ketika datang kesulitan dalam hidup kita, Allah berikan kunci solusi bagi setiap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, Allah berikan rezeki daripada arah yang tak ia sangka-sangka. Luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi dengan mengucapkan istighfar pun kita juga bisa timbul rasa yang tadinya sedih jadi bahagia. Tentu ketika kita sering istighfar itu Bang, mungkin ya kita ini hidup lah, tentu ada sedih ya wajar. Nah, tetapi ketika kita sedih itu tak berlarut-larut. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ustaz, apalagi nih Amalannya ya kita tentu selesaikan tentang istighfar terlebih dahulu ya. Banyak sekarang ini kita melihat Bang, orang-orang ketika banyak masalah, sedih, itu banyak yang mengadukan permasalahan hidupnya ke dalam media sosial. Nah, itu yang sering terjadi pada saat sekarang ini ya. Apapun permasalahan hidup kita, ngadunya itu sama Allah sebenarnya Bang. Jangan mengadu ke media sosial seperti WhatsApp, mungkin kan Facebook buat status. Nah, itu yang salah. Betul. Itu kan bukan berarti kita mengupload ke sosial media itu seketika masalahnya jadi hilang ya. Malah yang ada justru tambah masalah. Seperti itu. Kadang kan menyinggung juga teman-teman gitu kan. Kalau kita buat status malah menyinggung orang gitu kan. Itu kan malah jadi bikin gaduh ya Ustaz ya. Sebenarnya ketika orang-orang beriman itu Bang, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika ia sedih, ia punya masalah, ia tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Ia tak mesti mengupload apa yang ia sedang rasakan ke dalam media sosial. Justru itu menambah urusan ya. Nah, seperti itu. Bahkan ketika orang bertanya pun itu bukan berarti dia tuh peduli. Betul. Nah, justru ingin tahu saja ya. Kepo gitu kan. Kepo. Masalahnya sebesar ini. Ya, baguslah. Ya, itu lebih seneng gitu Ustaz ya. Setiap apapun keadaan kita, kondisi kita, apapun itu, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ampun sama Allah, kemudian kita berdoa sama Allah, minta solusi. Seperti itu Bang. Jadi istighfar itu sebenarnya juga salah satu cara kita untuk terus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang yang amalan-amalan yang kita lakukan itu memang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah salah satu caranya Ustaz ya. Betul. Satu-satunya cara untuk kita bisa hidup tenang dan bahagia gitu Ustaz. Ya. Kita ini kan Bang manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tak ada manusia yang tak punya dosa. Nah, kalau ada orang yang ditanya siapa orang yang tak punya dosa di sini, ada yang angkat tangan. Nah, itu berarti ada yang kena dengan orang tersebut. Kenapa Bang? Orang yang tak punya dosa itu cuma 3. Yang pertama itu adalah anisobi hatta yahtalim, anak kecil sampailah dia di usia baligh. Nah, itu. Yang kedua adalah anin naim, orang yang tidur sampai kapan? Hatta yastaikir, sampai dia bangun. Dan yang ketiga, yang terakhir, anil majnun hatta yafik, orang gila sampailah ia sembuh. Nah, berarti bisa jadi yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi ya, dibilang anak kecil mungkin. Bukan, dah sudah balik. Dibilang orang sedang tidur, sekarang sudah nonton ceramah. Oke, ini kita menarik nih Ustaz ya. Kita tahan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Call. Nah pemirsa, ini tadi menarik ya Ustaz, sudah menjelaskan panjang dan lebar nih terkait dengan amalan-amalan yang dapat membuat kita menjadi lebih tenang, tentram, aman, damai, sentosa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, kuncinya satu yaitu ikhlas menerima ketetapan Allah. Kemudian amalan pengantarnya tadi adalah bagaimana kita setiap menghadapi masalah, ada kesedihan, kita selalu mengucap istighfar itu Ustaz ya. Nah yang kedua dan yang seterusnya ini apa nih Ustaz? Baik, pemirsa setia Jack TV, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kedua, ketika kita ingin hidup nyaman, hidup damai, yang kedua adalah salawat. Man shalla alayya salatan wahidatan, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Wa huttat anhu asyra sayyiatin, Allah akan hapus 10 macam kesalahannya. Wa rafa'allahu darajatuhu asyra darajatin, Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Nah itu Bang, itu balasan bagi orang-orang yang mengistiqomahkan, yang sering membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu Bang. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, tidak hanya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tetapi di situ juga Rasulullah menjanjikan bahwa Ia akan mengangkat 10 derajat bagi kita dan akan menghapus 10 macam kesalahan yang kita lakukan. Seperti itu. Tentunya kalau misalnya kita sudah tahu dari faedah kalau kita bersalawat tadi kan, pastinya juga ini kan bakal memotivasi gitu Ustaz ya. Setiap kita mendengar nama Nabi kita diucapkan, kita mengucapkan salawat juga, dan itu pasti bernilai pahala dan Allah akan mengangkat derajat kita. Itu luar biasa nih Ustaz ya. Dan untuk salawat ini sendiri nih Ustaz, kadang kan kita mengucapkan salawat itu di saat-saat kapan aja nih Ustaz. Kadang kan pada saat lagi ada pertemuan ataupun ada acara tertentu, itu kan kadang ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW, makanya kita harus menjawab juga gitu Ustaz. Itu seperti apa nih Ustaz? Baik, mengenai tentang kapan sih waktu untuk kita bersalawat. Salawat ini Bang adalah amalan yang paling mudah dan amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun tempatnya, selagi tempat tersebut bagus, baik, tempat tersebut suci, boleh kita lakukan salawat. Sambil naik motor, mungkin sambil masak, sambil bekerja, dimanapun boleh kita lakukan salawat asal tempat tersebut tidak tempat yang kotor. Nah seperti itu. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Bang, dari manapun posisi kita, salawat itu dikumpulkan, dibawa ke makam Nabi Muhammad. Misal kita salawatan di Jambi nih, ada yang salawatan lagi di Bangko, ada salawatan lagi di Tebo, mungkin semua salawat tersebut disatukan kemudian dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, ini dari mana salawat ini? Dari si Fulan, dari si A, dari si B, dari Bangko, Bungo, Jambi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya mendoakan kita karena kita tadi telah berselawat kepadanya. Seperti itu. Ketika Rasulullah sudah mendoakan kita, maka mustahil doa tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kau minta akan kukabulkan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah janji, mustahil Allah ingkar janji. Seperti itu. Wasilah dari doa Nabi kepada kita itu tadi adalah kita menjadi bisa lebih tenang, bahagia umatnya Ustaz ya, dengan mengucapkan sholawat untuk Nabi kita Ustaz ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa nih Ustaz? Amalan-amalan yang selain daripada sholawat dan juga istighfar yang bisa membuat kita bahagia. Bahagia ya. Yang pertama tadi adalah ikhlas, kemudian kita istighfar, banyak-banyak istighfar, kemudian kita sholawat, dan yang terakhir amalan agar kita itu hidup nyaman, tenang adalah banyak-banyak sedekah. Sedekah, lebih tepatnya itu Bang, sedekah sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi, di mana tangan kanan kita yang sedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. Apa hukumnya sedekah terang-terangan? Boleh. Cuma yang lebih baik itu adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah sirri, kata Rasulullah, orang yang sedekah sirri itu Bang, tadfa'ul bala, mengelak bala. Tak cukup sampai di situ. Sedekah sirri, sedekah yang secara sembunyi-sembunyi itu tadfa'u min mayyitati su.
menghindarkan kita daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan su'ul khatimah seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat, bukan hanya sekedar menambah harta, tetapi juga menghilangkan bala daripada kita, kemudian menghindarkan kita daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sedekah sirri. Menarik, misalnya kalau tentang sedekah ini luas juga cakupannya, betul. Ustaz. Ini sedekahnya ini dalam bentuk apa nih, Ustaz? Apakah ada dalam bentuk tertentu, dan juga sedekahnya apakah diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu kah, atau seperti apa nih, Ustaz? Sedekah yang utama itu adalah sedekah memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Nah, itu sedekah yang utama. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, Bang, dari jamaah. Apa hukumnya sedekah disebutkan nama? Sedekah disebutkan nama seperti orang infak, mungkin kan seperti orang sedekah disebutkan nama, misalnya di pembangunan masjid, orang yang mau sedekah atau pembangunan masjid sebutkan nama, apa hukumnya? Apakah yang bisa dikatakan sudah riya, ya, sudah sombong? Nah, itu mungkin pertanyaan juga bagi kita semua, apa hukum sedekah disebutkan nama? Zaman Rasulullah SAW dulu, Bang, ada seorang sahabat yang bersedekah. Sedekah tersebut adalah sedekah sumur. Orang yang di Madinah dulu itu, Bang, orang yang paling kaya itu adalah orang yang punya sumur. Bahkan sampai dengan sekarang pun air lebih mahal daripada minyak di Madinah itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ia orang yang paling kaya pada waktu itu. Kemudian orang tersebut mensedekahkan sumur tersebut. Sumur tersebut tepat di depan Masjid Nabawi. Nah, orang tersebut bernama Abu Talha. Ketika Rasulullah SAW bersabda memberikan bahwasanya yang bersedekah tersebut adalah Abu Talha, ia menyebutkan nama Abu Talha. Berarti di situ bahwasanya ketika orang bersedekah menyebutkan nama boleh, hukumnya boleh. Nah, seperti itu. Cuma kalau masalah riya atau tak riya itu tergantung orang lagi, Bang. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke orangnya juga, Orang tersebut, gitu, Ustaz, ya. Dan kemudian kalau misalnya kita sedekah secara sirri tadi, diam-diam, itu kan mungkin lebih afdol lagi, Ustaz, betul, ya. insyaallah. Lebih bagus lagi, Lebih gitu bagus ya. lagi. Mungkin kalau misalnya orang yang secara terang-terangan sedekah, kalau yang niatnya baik, sebenarnya mungkin dia ingin memotivasi juga kali ya orang-orang yang lain. Ini aku sedekah ini, siapa tahu yang lain jadi tergerak juga untuk sedekah. Nah, itu mungkin tidak salah, Ustaz, ya. salah, betul. Tapi kalau misalnya niatnya dia tadi sedekah terang-terangan, sengaja pengen Dipuji, pamer, dipuji gitu kan, itu mungkin niatnya jadi salah, Ustaz. Kalau misalnya ke orang tua, apakah itu bisa dikatakan sedekah? Masya Allah, tabarakallah. Sedekah, betul. Saya ucapkan tadi bahwasanya sedekah itu adalah yang utama adalah memberikan kepada orang yang lebih berhak. Tetapi terkadang ada orang tua, Bang. Ada anak kadang tersebut nggak maulah memberikan orang tua, ya mungkin lebih mementingkan orang yang lebih membutuhkan, mungkin kan, padahal antara orang yang membutuhkan dengan orang tua itu, Bang, beda untuk sulit untuk membedakannya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sedekah kepada orang tua itu memang itu juga sedekah yang paling baik. Seperti itu. Jadi sedekah yang paling baik itu juga Kepada sedekah pada orang tua. Jangan takut miskin. Kadang itu ada orang yang bekerja itu, Bang, sudah merantau, sudah sukses kan, untuk pulang kampung saja sayang duitnya, ya, untuk menghampiri orang tua. Nah, itu jangan. Baik, Ustaz, ini luar biasa sekali pembahasan kita di malam hari ini, Ustaz, terkait dengan amalan-amalan yang dapat membuat kita bahagia. Tadi kalau bisa saya tarik kesimpulannya ada beberapa, ya, Ustaz, ya. Yang pertama adalah kuncinya adalah ikhlas, menerima ketetapan dari Allah, kemudian juga banyak-banyak beristighfar dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga yang terakhir adalah bersedekah, gitu. Dan ini semuanya dalam rangka untuk bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah juga nih, Ustaz, ya. Karena memang sebenarnya kunci dari bahagia itu adalah bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah, gitu ya. Oke, ini luar biasa nih, Ustaz, sudah tidak terasa 30 menit kita membersamai pemirsa yang ada di rumah. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV, Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Hardi, Ustadz Kusnadi, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.